Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, it's good to see you again. In this occasion, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Ali Rohedi. I am an English teacher of PKBM 26 ABI Bandung. Now I want to explain about simple past tense in interrogative form. As you can see in the slide, di sini ada slide ya, ada tulis kalimat yang berbunyi, did you understand the previous lesson? Nah, di sini adalah jenis tensesnya adalah bentuk simple past tense ditandai dengan adanya auxiliary did, dan bentuk sentence-nya adalah interrogative, yaitu kalimat tanya. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, sebelum saya membahas tentang interrogative in the past form, di sini ada sebuah tabel yang harus dilengkapi, di mana dalam bagian kiri itu adalah base form verb, kata kerja itu dasar, sedangkan dalam bagian kanannya adalah dalam bentuk past form verb. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu ada kata-kata yang harus ditulis, ya, harus ditulis sesuai dengan past form verbnya. Oke, saya beri waktu sekitar 1 menit untuk melengkapinya. Oke, kita bahas saja. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, pembahasannya untuk past form verbnya decided, untuk dia adalah did, untuk clause adalah clause, see menjadi saw, move menjadi move, go menjadi went, buy menjadi bought, find menjadi found, dan burn menjadi burn. Past form verb. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian sebagai siswa adalah silakan categorizing based on regularity. Itu dikategorisikan berdasarkan apakah berbentuk kata kerja regular atau irregular bentuk past verbnya. Oke, mari kita bahas. Selanjutnya kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, setelah kita kategorisasikan itu menjadi 2 kelompok. Untuk yang regular adalah decided, clause, move, dan burn. Sedangkan untuk regular itu adalah did, saw, went, bought, found, and burn. Nah, kenapa penting dalam penggunaan regular dan irregular verb? Karena setiap kata kerja itu berbeda untuk bentuk past verbnya ataupun participle-nya. Oke, mari kita lanjutkan ke bagian slide berikutnya, yaitu tentang perbedaan, what is the difference between regular and irregular verb. Sekarang kita coba diskusikan tentang bagaimana perbedaan antara regular dan irregular verb. Oke, silakan diskusikan. Saya beri waktu sekitar 1 menit tentang perbedaan apa regular dan irregular verb. Oke, saya kira cukup. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya tentang perbedaannya, ya. Oke. Nah, perbedaannya dapat kita lihat dari contoh perbandingan kalimat ke bawah ini, ya. Yaitu compare the sentences below and analysis the structure. Coba bandingkan kalimat bawah ini, kemudian analisis dari segi strukturnya, di mana analisis aspeknya itu tentang sentence type, apakah bentuknya afirmatif, interrogatif, kemudian verb type-nya, dan strukturnya. Contohnya misalnya yang pertama, Fatih spoke with his friend just now. Ya, Fatih spoke with his friend just now. Nah, maka bentuk pertanyaannya, did Fatih speak with his friend just now?
Next, kalimat berikutnya, Irsyad studied English yesterday. Interpretifnya, did Irsyad study English yesterday? Nah, kalau kita perhatikan di sini, di sini, perubahan kata spoke menjadi speak itu terjadi ketika ada perubahan bentuk kalimat dari kalimat afirmatif menjadi kalimat interrogatif. Ya, dimana kita lihat kata yang berwarna kuning ini spoke, sedangkan kata yang di bawahnya yang berwarna kuning juga itu speak. Jadi ketika kita mengubah dari bentuk afirmatif ke dalam bentuk interrogatif, maka bentuk kata kerjanya berubah menjadi bentuk kata kerja pertama dengan diawali oleh auxiliary did. Oke, kita lanjutkan dengan kalimat di bawahnya. Misalnya, Irsyad studied English yesterday. Kalimat tanyanya menjadi misalnya, did Irsyad study English yesterday? Nah, di sini juga ada perubahan. Nah, dari sini kita bisa menganalisis bahwa speak adalah bentuk yang irregular, sedangkan yang study adalah yang regular. Kita bisa dilihat dari akhir atau afiksasi atau suffix dari kata terakhirnya, di mana di sini diberi akhiran ed. Sedangkan untuk yang irregular itu tidak beraturan, jadi kita terpaksa harus bisa menghafalnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, sekarang kita coba analisis dari segi strukturnya. Misalnya untuk kalimat yang afirmatif, misalnya, Fatih spoke with his friends just now. Irsyad studied English yesterday. Untuk kalimat afirmatif, strukturnya terdiri dari subjek, bentuknya past verb, dan bagian berikutnya adalah objek atau komplement. Di sini sudah saya bagi ya supaya mudah mengingatnya atau menganalisis kalimatnya. Bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Misalnya, di sini kita menambah kata did auxiliary. Untuk kata kerja bentuk past tense kita gunakan did. Did Fatih speak with his friend just now? Nah, sini kita kata did, sedangkan jangan lupa verbnya berubah dari past verb, ini ada perubahan dari spoke menjadi speak, kemudian dari studied menjadi studied. Oke, jadi strukturnya sama, subjek, past verb, dan ada auxiliary dulu di sini, ya, bentuk did, kemudian subjek, dan verbnya bukan berbentuk past verb tapi base verb di sini. Oke, dan diikuti oleh objek atau komplement. Nah, ini bentuknya. Saya kira cukup jelas untuk penjelasan pertanyaan tadi. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita menjawab the answer of interrogative sentence? Caranya kita menjawab bentuk interrogatif. Karena bentuk dari interrogative ini berupa yes no question, jadi bukan informative question, kita hanya bisa menjawabnya yes atau no. Ya, yes diikuti subjek dan auxiliary, sedangkan no diikuti oleh subjek dan auxiliary juga ditambah akhiran kata not atau disingkat didn't. Oke, berikut adalah contoh dari bentuk kalimat interrogatif beserta jawabannya. Number 1, did Anna come to your house yesterday afternoon? Gimana jawabannya kira-kira? Excellent, jawabannya adalah yes, she did. Ya, oke, yes, she did. Dan ini kita juga harus menyesuaikan antara pronounnya. Karena Anna ini seorang perempuan, maka gunakan she. Sedangkan apabila tidak, maka kita gunakan no, she didn't. Ya.
Oke, berikutnya did they submit the assignment? Oke, jawabannya adalah yes, they did atau no, they didn't. Oke, perhatikan untuk kalimat tanya atau interrogatif, perhatikan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasarnya. Sedangkan untuk jawabannya, ya, kita boleh menggunakan singkatan asalnya did not, disingkat didn't. Secara cukup jelas. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah match the pronoun with the correct past form of to be. Coba pasangkan pronoun ini, ya, dengan bentuk to be yang benar, di mana satu to be hanya memiliki satu to be bisa memiliki lebih dari pasangannya, lebih dari satu pronoun. Ada pronoun, ya, jadi pasangannya itu bisa terjadi si pronoun ini jawabannya bisa bermacam-macam, bisa bervariasi. Oke, silakan diisi dulu. Saya beri waktu sekitar 1 menit untuk mengisi pronoun dan past form of to be yang sesuai. Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan jawabannya. Oke, sebelum ke jawabannya, di sini ternyata ada pilihan yang harus dipilih, apakah menggunakan are, is, was, were, atau am. Ya, nah, di mana satu pronoun itu bisa menggunakan atau satu past form of to be bisa dipakai oleh lebih dari satu pronoun ini. Jadi silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas langsung ke pembahasan dari pertanyaan yang ada di slide ini. Ya, next. Oke, jawabannya adalah I itu pasangannya dengan was, you dengan were, he dengan were, they dengan were, she dengan was, we dengan were, dan it dengan was. Oke, next. Oke, di sini ada kenapa saya membahas tentang to be itu penting dalam penggunaan past form verb, karena apabila kalimat interrogatif itu tidak ada kata kerja, maka kita perlu menggunakan to be sebagai kata kerja bantu. Misalnya Fatima was Anis, was Fatima Anis. Nah, di sini tanpa ada kata kerja, maka to be ini berfungsi sebagai kata kerja. Oke, berikutnya Diana and Farhan were okay. Were Diana and Farhan okay? Nah, di sini kata kerjanya menggunakan were karena di sini sama dengan bentuknya plural, Diana dan Farhan, atau pronounnya itu dianggap sama dengan they, maka menggunakan were. Oke, next. Nah, bagaimana tentang strukturnya? Strukturnya untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka kita hanya memindahkan to be ini ke depan, ya. Jadi misalnya Fatima was Anis, Diana and Farhan were okay. Nah, di mana di sini strukturnya subject, to be, dan complement. Kita hanya memindahkan to be ini ke depan. Misalnya was Fatima Anis atau were Diana and Farhan okay. Nah, jadi itu sudah merupakan bentuk kalimat interrogatif. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, di sini ada strukturnya to be, subject, dan complement. Sudah saya jelaskan tadi, kita lihat pada slide berikutnya.
Oh ya, jangan lupa di sini ada tanda tanya ya, karena setiap interrogatif itu kalimat tanya, maka jangan lupa penggunaan tanda tanya. Oke, mari kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ada latihan ya. Perintahnya adalah choose the correct answer. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan pertama, did you what the teacher explaining? Apakah jawabannya understand atau understand, understood atau understanding? Jawabannya adalah understand. Kenapa understand? Karena kata kerja yang digunakan di sini harus menggunakan base verb, kata kerja bentuk dasar. Sedangkan ini bentuk past tense, ini bentuk continuous, ini juga bentuk simple present, tetapi bukan dalam bentuk past tense. Nah, bagaimana dengan kalimat berikutnya? Di sini ada kalimat tanya. Nancy have her mother this morning. Kalimat tanya. Nah, kita yang ditanyakan adalah apa auxiliary yang digunakan yang tepat untuk kata kerja out. Tapi kita lihat keterangan waktunya adalah this morning. This morning adalah kata keterangan waktu bentuk past tense di sini. Ya, jadi tadi pagi. Karena tadi pagi berarti kita menggunakan auxiliary untuk simple past, yaitu yang did ya, bukan do atau that, apalagi doing. Next. Oke. Nomor 3, Rahman bla 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 to a new house. Di sini ada beberapa pilihan, apakah move, atau moving. Oke. Kemudian nomor 4, nanti saya bahas, saya jelasin dulu kalimatnya. If Irma bla 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 ke Jakarta atas weekend, apakah when, go, goes, atau going. Yang terakhir adalah if Aisyah bla 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 the solution of her problem, apakah find, found it, found, atau find. Find it, found it, found, atau find. Oke, silakan berikan. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Oke, baiklah. Sekarang saya bahas tentang jawaban nomor 3. Di sini ada kata did, ya. Kata did berarti setiap ada kata did ini berarti bentuknya ada kalimat tanya juga, ini sudah jelas, ini pasti interrogatif. Kan ada did berarti bentuknya past tense. Lihat kata interrogatif bentuk past tense itu harus menggunakan kata kerja bentuk dasar. Makanya digunakan adalah move. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4 itu juga sama dengan nomor 3, ya. Di sini maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasar, yaitu kata kerja pergi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah go, ya. Dan menggunakan when, kata yang bentuknya past tense, go juga going, ini tidak tepat, ya. Tidak banyak salah, yang benar adalah go karena harus bentuk dasar. Yang terakhir adalah did Aisyah the solution of her problem. Oke, di sini sama, ya, bentuk interrogatif. Kita menggunakan kata kerja bentuk dasar. A itu salah, B juga salah, C salah, yang benar adalah yang D. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 6. Ini adalah untuk latihan to be yang digunakan apabila bentuk interrogatif pastnya tidak ada kata kerja. Ya, silahkan dicari to be-nya yang tepat untuk nomor 6, 7, dan 8. Saya beri waktu sekitar 1 menit untuk menjawabnya. Ini ada nomor 6, bla bla bla, they at library this morning, atau menggunakan word, was, are, atau is. Nomor 7, bla bla bla, Ahmed is yesterday, apakah word, was, are, atau is. Yang nomor 8, bla bla bla, you anxious just now, apakah were, was,
are atau is. Oke, kita bahas saja nomor 6. Di sini they itu jawabannya adalah were, karena pasangannya to be untuk dia adalah were, sedangkan Ahmed itu kita gunakan was, karena Ahmed itu sama dengan atau pronounnya sama dengan he. Jadi setiap he itu menggunakan auxiliary atau to be-nya berbentuk to be yang cocoknya adalah was. Bagaimana dengan nomor 8? Nomor 8 you. Nah, di sini ada you pasangannya adalah were, ya. Ya, kenapa tidak are? Karena di sini bentuknya bukan bentuk simple present, tapi bentuknya past tense. Maka yang cocok adalah were. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang kita ke analisis, ya. Ini pertanyaan analyze whether the proof is true or false. Di sini ada latihan tentang menganalisis kalimat, apakah kalimat ini benar atau salah. Mari kita lihat untuk kalimat nomor 1. Di sini kalimatnya, did Edward drive the car fastly at that time? Okay. Sedangkan nomor 2, did Mr. Lee came on time the previous meeting? Nomor 3, did the state president of Indonesia had a good talent? Nomor 4, did Anna and Carla attend the seminar last month? Number 5, was Steve and Hannah elementary teacher? Number 6, Anita here yesterday morning? And number 7, was you sick last weekend? Ya, silahkan ini dianalisis apakah benar atau salah. Ya, baiklah, kita coba analisis dari jawaban ini. Coba kita lihat kata did. Ya, kata did ada di depan, kemudian diikuti oleh kalimat tanda tanya, maka kita harusnya menggunakan bentuk kata kerja dasar. Berarti ini jawabannya adalah true, sudah benar. Ya. Bagaimana dengan nomor 2? Mr. Lee came on time the previous meeting. Ya, di sini ada kata did, tetapi verbnya di sini verbnya masih bentuk verb, bentuk past verb. Sedangkan seharusnya di sini menggunakan kata kerja dasar. Harusnya did Mr. Lee come on time the previous meeting, maka ini jawabannya adalah false. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 di sini masih bentuk kalimat tanya, ada did the president of Indonesia had a good talent. Sudah ada kata did, maka di sini kita harus menggunakan bentuk dasar. Bentuk dasar dari had adalah had. Ya. Jadi jawabannya adalah false, salah. Nomor 4, did Anna and Carla attend the seminar last month? Di sini ada kata attend, ya. Did attend berarti ini cocok, ya, karena bentuknya bentuk kata kerja dasar. Bagaimana dengan nomor 5? Ya, di sini nomor 5 tidak ada kata kerjanya kalau kita lihat. Ya, berarti kita menggunakan to be. Nah, di sini ada to be were Steve and Hannah elementary teacher. Nah, karena Steve and Hannah itu plural, ya, maka kita gunakan were di sini. Berarti jawabannya adalah true, ya, karena were di sini. Bagaimana dengan nomor 6? Ya, pertanyaannya, were Nita here yesterday morning? Ya. Nah, di sini karena subjeknya Nita, ya, ini tidak cocok menggunakan were, karena Nita itu sama dengan she, berarti kita harus menggunakan was. Was Nita here yesterday morning? Maka jawabannya adalah false. Nah, setelah was you sick last weekend? Ya, was you sick last weekend? Di sini kita lihat to be-nya was, sedangkan subjeknya adalah you. You tidak cocok was tidak cocok digunakan untuk you. Maka di sini jawabannya adalah false. Harusnya were you sick last weekend? Nah, oke. Saya kira cukup jelas pembahasannya tentang bagian B. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk latihan berikutnya adalah
complete the sentences by the appropriate word below. Lengkapi kalimat ini yang ada di atas ya dengan kata-kata yang di bawah. Di sini sudah saya sediakan ada kata word ya, ada kata was, kemudian ate, completed, did, eat, dan complete. Oke, saya beri waktu sekitar 1 menit, silakan dikerjakan. Oke, mari kita bahas saja langsung. Oke, Nita go to the grocery store 2 days ago. Karena di sini kalimatnya, ya, kalimatnya, dan sudah ada kata kerja go di sini, ya, ada go, maka kita perlu auxiliary yang ada di depannya, ya. Di mana auxiliary untuk bentuk interrogative passion adalah did. Maka jawaban yang tepat adalah did Nita go to the grocery store 2 days ago? Bagaimana dengan nomor 2? Did you bla 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 fried rice for breakfast? Did you bla 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 fried rice for breakfast? Nah, di sini kita lihat optionnya sudah ada, tapi di sini kita perlu kata kerja, ya. Kata kerja yang digunakan yang tepat adalah it. Kenapa it bukan it? It karena di sini bentuknya adalah interrogative past form, sehingga harus menggunakan kata kerja dasar. Maka yang tepat adalah did you eat fried rice for breakfast? Bagaimana yang nomor 3? Ya, untuk nomor 3 itu kita lihat dulu kalimatnya, kalimat ada kata kerja atau tidak. Misalnya bla 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 did attend from taking a part in a practice discussion. Ya. Oke, di sini sudah ada kata kerja, maka kita gunakan adalah auxiliary did. Ya, the Smith attend from taking a part in a practice discussion. Bagaimana dengan nomor 4? Ya, di sini tidak ada kata kerja, berarti kita harus mengirimnya menggunakan to be. Ya, di sini ada kata kerja. Bla 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 Tom and Joshua in the library this morning. Maka karena di sini adalah plural, Tom and Joshua sama dengan they, maka to be yang digunakan adalah were. Ya, were Tom and Joshua in the library this morning. Bagaimana dengan nomor 5? Did Martin bla 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 project yesterday? Nah, sudah ada kata kerja did, maka kita hanya sudah ada kata auxiliary did di sini. Jadi kita hanya membutuhkan kata kerja. Kata kerja yang tepat adalah complete. Did Mr. Martin complete his project yesterday? Nah, itulah jawaban untuk nomor 1. Dan nomor 5, saya kira jelas. Oke, mari kita lanjutkan yang slide berikutnya. Ya. Nah, artinya berikutnya adalah write the correct form of verb in the following sentence. Jadi di sini adalah menulis ya bentuk yang tepat kata kerja dari kalimat berikut ini. Di sini sudah saya sediakan to-be-nya, ya. Kemudian kemudian auxiliary juga sudah saya sediakan. Jadi tinggal mengisi to-be yang cocok dan auxiliary yang cocok untuk kata melengkapi kalimat yang ada di bagian D ini. Silakan dikerjakan. Kita harus menit untuk menyelesaikan ini. Ya. Oke, baiklah kita bahas saja langsung untuk nomor 1. Di sini to be, ya. Ingat, to be digunakan pengganti kata kerja. Berarti kalimat ini tidak ada kata kerja, ya. Maka kita pilih adalah yang sesuai untuk you. Maka di sini jawabannya adalah were. Were you in your home last night? Nah, bagaimana dengan nomor 2? Did student apakah play atau play? Ya, karena di sini sudah ada did dan bentuknya adalah past, maka kita gunakan kata kerja bentuk dasar play. Oke, berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada bla 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 the security guard on duty this afternoon. Coba kita lihat the security guard di sini ada bentuknya adalah plural karena
karena was di sini ada huruf S, berarti kita gunakan was. Where the security guard on duty this afternoon. Number 4, ya. George and Sam meet their advisor 3 days ago. Akan di sini George and Sam ini, ya, berdua berarti bentuknya plural, maka gunakan were. Bagaimana dengan nomor 5? Ya, di sini ada bentuknya sama, kita auxiliary yang tepat atau Mrs. Ana adalah was, ya. Kenapa was? Karena Mrs. Ina ini sama dengan she, ya. Jadi yang tepat adalah was Mrs. Anna at the office this morning. Oke, saya kira cukup jelas untuk pembahasan tentang bentuk interrogative past form. Untuk pertemuan kali ini akan saya sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bentuk interrogative past form. Pertama adalah setiap bentuk past form itu untuk interrogative, kalau tidak ada auxiliary maka kita gunakan to be, ya. Oke. Dan bentuk kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja dasar. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.